बनाया आशिक बनाया सुन सुनिए हो. Pernah ngalamin kayak iklan sebelah? Yuk mari kita bahas prinsip hukum apa saja yang terlibat dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Ardiansa dengan NIM 30124041, kelas C2 Prodi Hukum. Mungkin di antara kalian pernah melakukan belanja secara online seperti contoh di e-commerce yang ada di atas ini. Dan pastinya di antara kalian pernah mengalami belanjaan kalian pada saat datang itu tidak sesuai dengan apa yang kalian pesan ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, selanjutnya pasti kalian akan komplain ke si penjual bahwasannya barang yang diterima itu tidak sesuai dengan yang dipesan atau tidak sesuai dengan iklan yang diiklankan oleh si penjual. Dan kalian pasti akan meminta retur barang, baik itu berupa barang ataupun uang. Nah, tapi kebanyakan dari penjual-penjual ini itu banyak yang bandel, kayak misalkan mereka tuh cari-cari alasan supaya mereka nggak rugi, supaya mereka tidak meretur, baik itu berupa uang ataupun barang. Jika ada kasus seperti ini, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Sebelum ke penyelesaian, mari kita kenali dulu prinsip hukum yang terlibat. Di sini tuh prinsip hukum yang terlibat itu ada dua. Yang pertama adalah prinsip perlindungan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan atau menerima barang sesuai dengan deskripsi dan layak untuk digunakan seperti yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, itu ada prinsip itikat baik. Di sini penjual dan pembeli harus bertindak dengan itikat baik dalam transaksi, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan, seperti yang diatur pada pasal 1338 KUH Perdata. Lalu kita lanjut ke bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita dapat menghubungi si penjual dengan cara baik itu telepon ataupun chat. Tapi biasanya di e-commerce tuh kita chat. Nah, di situ tuh kita obrolin dengan si penjual dengan baik-baik bahwasannya barang yang diterima itu tidak sesuai, serta menyertakan bukti baik itu berupa foto ataupun video. Lalu jika langkah ini tidak berguna atau tidak berfungsi, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu dengan melaporkan ke platform e-commerce tersebut atau yang digunakan. Atau istilahnya tuh kayak nge-report lah. Di sini tuh kita ajukan sengketa melalui layanan perlindungan konsumen di platform e-commerce yang digunakan. Sebagian besar platform e-commerce memiliki mekanisme penyelesaian perlindungan yang menguntungkan konsumen. Nah, ternyata di langkah kedua ini tidak membuahkan hasil juga. Kita bisa melanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu dengan mediasi atau komplain ke lembaga terkait. Nah, di sini tuh ada dua lembaga, yaitu BPSK dan YLKI. BPSK itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kalau YLKI itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, di sini tuh kita bisa membuat laporan, pengaduan, dan juga meminta bantuan. Setelah melalui step ketiga masih tidak membuahkan hasil juga, kita bisa melangkah selanjutnya, yaitu dengan jalur hukum. Kita bisa membuat laporan perdata atas dasar pelanggaran hak konsumen sebagaimana yang diatur pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.